Dan umumnya komen para sahabat setelah menerima ini, baik di lingkar keluarga Nabi SAW ataupun sahabat terdekat Rasulullah, itu langsung komen pertamanya setelah mendengar berita ini, ya mereka kemudian memberikan perhatian khusus dan tidak meninggalkan ini, ya selama ada kemampuan sampai mereka wafat. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati, Ramadan, Ramadan. Ini paket yang menyertai salat fardu, tapi berlangsung di Ramadan juga, seperti halnya berlangsung di luar Ramadan. Namun perlu diingat, frame yang kita munculkan adalah Ramadan. Ramadan selalu berbeda. Baik ya, selalu berbeda. Pahalanya tidak sama dengan hari biasa. Kualitasnya pun tidak sama dengan hari-hari yang biasa. Baik terkait dengan doa, istighfar, dan yang lainnya. Itu ada yang terkait erat dengan salat fardu disebut dengan rawatib. Secara singkatnya demikian. Ya. Ini fardunya sendiri itu dikenal dengan nama yang cukup beragam. Ada sholat wajib, sholat fardu, sholat rawatib, gitu kan? Yang fardu sifatnya. Untuk membedakan yang fardu dengan yang sunnah, maka disebut dengan sunnah rawatib. Kan? Ada yang memaknai rawatib ini dari segi urutannya. Urutan itu bahasa Arabnya tartib, gitu kan? Rattaba yurattibu tartiban. Tartib. Kemudian yang terurut 1, 2 dan seterusnya disebut dengan ratib. Jamaknya disebut dengan rawatib. Dari pemahaman yang pertama ini, maksudnya ada sholat-sholat nafilah berhukum sunnah yang berurutan dengan sholat fardu langsung. Ada yang sifatnya keadaannya sebelum sholat fardu, ada yang setelah sholat fardu. Nah itu kita bisa keluarkan. Jumlahnya secara total itu ada 12. Ada 12, ya kan? Baik yang terkait dengan ini, penunaian di siang hari, ya, ataupun penunaian di malam hari. Tadi saya terangkan di awal, batasan siang itu pembukanya di awal fajar, awal subuh, terus sampai nanti menjelang ke maghrib. Jadi kalau kita hadirkan di sini, hadisnya dari Nabi SAW, man shalla isnataya asyrata rak'atan, siapa yang salat 12 rakaat, ya kan? Mengiringi salat fardunya siang dan malam. Baik ya, apa saja itu? Kalau mau kita rincikan sesuai dengan urutan waktu, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, jadi waktunya setelah azan berkumandang, Allahu Akbar, masuk waktu subuh. Ya kan? Selesai azan, karena kita jawab dulu, berdoa. Nah ini tunaikan tuh 2 rakaat, ya kan? Sebelum salat fardunya. Ini yang dikenal dengan 2 rakaat sunnah fajar, ya, atau kadang disingkat dengan 2 rakaat fajar. Yang dimaksud adalah salat sunnahnya dan masuk kategori rawatib. Urutannya sebelum fardunya. Nah sebelum disebut dengan qobla, maka sering disingkat dengan qobliyah, ya kan? Baik. Ini punya keistimewaan sendiri. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah itu yang ditunaikan sebelum sholat subuh, itu nilainya di sisi Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Dapat apa itu lebih baik daripada dunia dan seisinya? Nanti kita lihat saat kembali kepada Allah. Dan ini hati-hati ditunaikannya Ramadan. Jangan tinggal. Jadi selain Ramadan saja, begitu dikuatkan, dimotivasi untuk mendapatkan ini. Apalagi saat Ramadan. Ya. Kemudian arba'an qabla dhuhri. 4 rakaat sebelum zuhur. Teknisnya bisa 2 rakaat. Jadi tunaikan 2 rakaat, kemudian salam, tunaikan 2 rakaat lagi, kemudian salam. Bisa langsung 4 rakaat. 4 rakaat, kemudian salam. Ya, ditengahi dengan tahiyat. Karena setiap sholat yang lebih daripada 2 rakaat, itu umumnya menggunakan tahiyat. Karena batas standar paling minimal sholat selain sholat witir itu 2 rakaat ya. Karena witir itu penutup maka menjadi ganjil. Jelas ya? Ini teman-teman. 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelahnya.
2 rakaat setelah. Ya. Setelah itu bahasa Arabnya ba'da. Ya. Ba'da. Jadi ada salat ba'diyah, sebelum, qabla, setelah, ba'da. Jadi kalau sudah pakai ba'da jangan pakai setelah lagi. Atau kalau ada kata setelah jangan pakai ba'da lagi. Ya. Nanti kita ketemu di Masjid Al-Ihsan ya. Kapan? Nantilah setelah ba'da asar. Nah, itu kebanyakan. Kebanyakan. Ba'da itu artinya apa? Setelah. 2 rakaat setelah zuhur. Jelas ya? Baik, nah kalau biasanya sholat-sholat sunnah terkait kalau mampu dilakukan di tempat berbeda, misal kalau dekat rumahnya dengan masjid, lakukan di rumah. Baru kemudian fardunya di masjid. Kalau dekat dengan masjid. Kalau jauh ya lakukan di masjid. Ya, ini maksudnya apa? Supaya banyak tempat-tempat sujud yang pernah kita gunakan untuk ibadah dan bersaksi di akhirat saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Nanti di situ ada tapak-tapak bekas kita beribadah dan itu ada keberkahan di dalamnya. Ada keberkahan. Kemudian raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Ya. Lalu 2 rakaat raka'ataini ba'dal isya, setelah isya. Nah, ini dia. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Bila kita jumlahkan 2 tambah 4 6 tambah 2 8 tambah 2 10 tambah 2 12. Ini jumlahnya berapa? 12. Siapa yang bisa konsisten menunaikan ini selama hidupnya, maka Allah akan memberikan satu apresiasi yang tinggi, membangunkan untuknya satu istana, satu rumah di tepian surga. Masya Allah, ya, sangat luar biasa. Dan umumnya komen para sahabat setelah menerima ini, baik di lingkar keluarga Nabi SAW ataupun sahabat terdekat Rasulullah, itu langsung komen pertamanya setelah mendengar berita ini, ya mereka kemudian memberikan perhatian khusus dan tidak meninggalkan ini, ya selama ada kemampuan sampai mereka wafat. Nah, khusus yang ini sebelum zuhur, yang 4 rakaat ini, kalau kita melihat versinya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dan meriwayatkan pula tentang hadis yang sunnah rawatib ini, maka ada riwayat ini 2 rakaat. 2 rakaat. Jadi jumlahnya kalau dijumlahkan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, 2 kali 5 10 jumlahnya. Ya. Nah, kalau kita gabungkan keduanya, 2 riwayat antara yang 4 dengan yang 2, maka ditemukan kalau mampu dilakukan, lakukan 4 rakaat, ya kan? Kalau terbatas waktunya, cukupkan dengan 2 rakaat, tidak ada masalah. Baik ya, dipahami ya?